Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng saya MSA di channel Teknomerden. Di video kali ini saya mau ngajak sobat ikut perburuan saya mencari laptop 2-in-1 di tahun 2026. Pertanyaannya simple tapi krusial. Apa masih bisa dapat laptop hybrid yang murah tapi nggak murahan? Atau jangan-jangan ada hidden gem yang selama ini luput dari perhatian? Untuk kali ini kita akan cari dengan budget di bawah 10 jutaan guys. Sekarang kita tahu ya, konsep laptop 2-in-1 ini makin kesini makin laku keras. Satu perangkat, tapi bisa buat jadi laptop dan bisa berubah jadi tablet. Tinggal lipat, geser atau putar, langsung mode tablet. Praktis banget kan? Dan wajar sih, siapa juga yang nggak pengen fleksibilitas tablet tapi tetap punya tenaga laptop buat kerja, kuliah, atau konten. Masalahnya, nyari laptop 2-in-1 yang murah tapi tetap berkualitas di tahun 2026 itu nggak gampang loh bro. Tantangan terbesarnya ada di imbangin harga sama performa. Terlalu murah takut lemot, terlalu kencang dompet bisa nangis. Belum lagi soal durabilitas, karena laptop jenis ini dipakai bolak-balik. Mau ngetik, disentuh, dilipat, dibuka lagi, dan itu dilakukan hampir setiap hari. Banyak juga yang was-was sama engsel sama keyboardnya. Kuat nggak sih buat jangka panjang? Layarnya responsif nggak waktu disentuh? Aman nggak ya kalau sering dilipat sampai ratusan kali? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini wajar banget dan justru bikin banyak orang jadi galau sebelum membeli. Makanya review pengguna itu sangat penting. Dari situ kita bisa tahu performa aslinya kayak gimana di dunia nyata. Nah, selama riset ada 5 model yang sempat nyantol di radar saya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan laptop yang pertama, yaitu Lenovo Flex 5 14ABR8. Laptop ini bro, sangat classy kalau menurut kami. Dia dari tampilan ganteng, warnanya elegan, bahannya ABS berkualitas. Ukurannya juga nggak gede-gede amat, di angka 313,1 x 224,9 x 17,8 mm dan beratnya hanya 1,5 kg. Untuk prosesornya, laptop ini pakai AMD Ryzen 5 5625U 6 core 12 thread. Kecepatannya bisa di boost sampai 4,3 GHz. Kencang buat multitasking tapi hemat daya juga. Grafiknya pakai AMD Radeon Graphics, ya standar chipset integrated. RAM-nya 8GB LPDDR4X 4266 onboard, jadi nggak bisa di-upgrade ya sob. Untuk storage-nya dia pakai 512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen 4 NVMe. Udah pasti kenceng buat data transfer dan olah file. Untuk OS-nya, sobat tidak perlu khawatir karena sudah include Windows 11 Home. Lanjut ke layar, ini layarnya cakep sih sob. Touchscreen 10 point multitouch, Lenovo Plus Digital Pen. Ukurannya 14 inci beresolusi WUXGA dengan refresh rate hingga 60 Hz dan tingkat kecerahan 300 nits. Panelnya pakai IPS, jadi mantap lah ya sob. Sudah aman kalau mata mantengin layar seharian. Lanjut ke keyboard, ada fitur backlit, nyaman juga feel-nya saat mengetik. Touchpad-nya buttonless, Mirror Surface Multitouch dengan ukuran 75 x 120 mm. Untuk audionya dilengkapi dengan speaker stereo yang dioptimalkan dengan Dolby Audio dan untuk jeroannya didukung dengan chip High Definition HD audio dari Realtek. Sobat sering meeting online, tenang, laptop ini dilengkapi dengan webcam FHD 1080 pixel dengan keamanan fisik privacy shooter. Jadi nggak bikin was-was. Dan juga mic-nya terpasang built-in array biar suaranya lancar saat usul ide pas meeting. Laptop ini sudah punya baterai 52,5 Wh dan charger 65 Watt. Konektivitasnya juga lengkap, sudah ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Kemudian port ada 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C, 1 HDMI, 1 headphone mikrofon combo jack, ada SD card reader dan power connector. Harganya mulai 9.999.000. Lanjut ke laptop kedua yaitu Asus VivoBook 13 Slate OLED. Dari namanya aja udah kelihatan sob, di mana letak keunggulannya. Yap, tebakan sobat benar, Asus dengan OLED andalannya. Tapi sebelum itu kita masuk ke
build-nya dulu. Bahannya solid, LCD covernya dari aluminium. Si Asus ini pakai prosesor Intel Pentium Silver N6000 prosesor yang punya 4 core dengan bus kecepatan hingga 3,3 GHz. Grafiknya didukung dengan integrated UHD graphic. Laptop ini pakai RAM 8GB onboard LPDDR4X dan internal storage 256GB M.2 NVMe PCIe Gen 3. Sistem operasinya sudah pakai Windows 11 Home. Nah, sekarang kita langsung ke unique selling point-nya yaitu layar. Mungkin ini jadi yang paling mencolok dari segi spesifikasi ya sob. Layarnya berukuran 13,3 inci beresolusi FHD, menggunakan panel OLED touchscreen beraspek rasio 16:9. Gamut warna 100% DCI P3 dan sudah tervalidasi Pantone. Mantap bener, jadi meskipun imut 13,3 inci, tapi kemampuannya dalam menampilkan warna gak kaleng-kaleng sob. Keyboardnya tipe soft, jadi cocok buat lembur begadang tanpa mengganggu dengan suara ketikannya. Sudah ada fingerprint juga untuk keamanan. Ada hal menarik dari laptop ini sob. Untuk keperluan online, laptop ini punya kamera depan 5MP dan kamera belakang 13MP. Mic-nya sudah built-in array dan punya fitur voice control by Cortana agar suaranya tetap bening. Audionya pakai teknologi Smart AMP yang mendukung 4 speaker stereo. Dari segi konektivitas, ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Untuk portnya cukup sederhana ya, karena laptop ini termasuk kecil. Tersedia 2 USB 3.2 Gen 2, Type-C support display, dan power delivery. Ada satu 3,5 mm combo audio jack, ada microSD card reader, baterainya sudah 50Wh dengan charger 65W Type-C. Harganya mulai dari 9.299.000. Lanjut ke laptop yang ketiga, ada HP Pavilion X360. Laptop 2-in-1 ini berbahan ABS solid, memiliki dimensi 323,5 x 224,2 x 19,7 mm dengan berat 1,59 kg. Desainnya kalem dan membuat laptop ini nampak elegan. Lanjut ke performanya, laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i3-13315U yang memiliki 6 core 8 thread, 4 core efisiensi dan 2 core performa yang memiliki kecepatan bus hingga 4,5 GHz. Sektor grafik pakai integrated Intel UHD graphic, RAM-nya sebesar 8GB DDR4 3200MHz onboard dan memiliki storage bertipe SSD sebesar 512GB PCIe NVMe M.2. Software-nya sudah pakai Windows 11 Home. Lanjut ke layar. Layarnya berukuran 14 inci, touchscreen beresolusi FHD menggunakan panel IPS dengan tingkat kecerahan 250 nits dan aspek rasionya 16:9. Dari segi keyboard sudah backlit dan memiliki ukuran full size. Feel saat ngetik nyaman karena jarak tombol yang ideal. Untuk audionya ditangani oleh Audio B&O dan HP Audio Boost. Dari segi hardware, audio laptop ini punya dual speaker. Baterainya 43Wh dan memiliki charger 65W. Untuk konektivitas pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Port yang tersedia ada satu USB Type-C full function, ada 2 USB Type-A, ada satu HDMI 2.1, satu AC Smart Pin, satu headphone mikrofon combo, dan harganya mulai dari 9.799.000. Selanjutnya laptop yang keempat ada Advan 360 Stylus Pro 2-in-1. Laptop lokal juga nggak mau kalah, Advan turut mengeluarkan produk 2-in-1 dengan nama Advan 360 Stylus Pro 2-in-1. Advan 360 Stylus Pro 2-in-1 memiliki desain yang tipis dan modern, ukurannya hanya 315,6 x 229 x 18,9 mm. Bodi kombinasi metal untuk cover atas yang memberikan kesan premium dan dingin, serta plastik tebal untuk bagian bawah, serta memiliki lekukan sampai dengan 360 derajat, memudahkan dalam penggunaannya. Selain itu, berat laptop 360 Stylus Pro ini hanya 1,5 kg. Untuk prosesornya pakai Intel Core i3-12115U, 6 core 8 thread dengan kecepatan bus sampai 4,4 GHz. Grafiknya didukung oleh Intel UHD graphic dan RAM-nya memiliki kapasitas 8GB DDR4 dan storage 256GB PCIe Gen 3. Lanjut ke layarnya, Advan 360 memakai layar anti-glare 14 inci FHD, panel IPS dengan aspek rasio 16:10 touchscreen. Pada bagian atas layar disematkan webcam 720 HD dengan privacy shooter.
Baterainya cukup besar di angka 51 Wh dengan charger Type-C. Untuk konektivitasnya sudah Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1. Selain itu, portnya sudah cukup lengkap. Ada satu USB Type-C charging only, ada satu USB 3.2 Gen 1, ada USB Type-C full function, USB Type-C data only, HDMI 1.4, 3,5 mm combo audio jack, RJ45, 1 TF card, 1 USB 3.2 Gen 1 data only. Harganya mulai Rp6.699.000. Laptop kelima ada Acer Aspire 3 Spin A3 SP14. Tampilan laptop ini sangat mencerminkan karakteristik laptop Acer yang khas, berbahan plastik solid dengan dimensi 319,8 x 227,9 x 18,9 dengan berat 1,7 kg. Spesifikasi utamanya pakai prosesor Intel Core i3-N305, prosesor octa-core, memiliki 8 core, 8 thread, up to 38 GHz untuk boost-nya. Didukung pengelola grafis Intel UHD Graphics dan RAM-nya 8GB LPDDR5 dan memiliki internal storage 512GB PCIe NVMe. OS-nya sudah include Windows 11 Home. Lanjut ke layarnya, laptop ini pakai layar 14 inci IPS WUXGA dengan teknologi Acer Comfort View untuk melindungi mata user sehingga terasa nyaman saat melihat layar dalam waktu yang lama. Ada fitur LED backlit, TFT LCD yang sudah support multitouch dan memiliki aspek rasio 16:10. Webcamnya pakai HD webcam dengan Acer Temporal Noise Reduction agar gambar tetap bening. Selain itu, laptop ini juga memiliki built-in mikrofon. Untuk perangkat audio ada 2 speaker yang didukung oleh teknologi DTS Audio. Kapasitas baterai 40 Wh dan chargernya 45 Watt. Untuk konektivitas tersedia Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Sedangkan untuk portnya ada satu HDMI 2.1, USB Thunderbolt Type-C, ada USB 3.2 Gen 1, ada audio jack 3,55 mm. Harganya mulai dari Rp8.499.000. Kemudian setelah kami bandingkan dari kelima laptop tersebut dengan pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya satu nama yang paling konsisten nongol di hasil akhir kami, yaitu ada Acer Aspire 3 Spin A3 SP14. Buat saya ini adalah salah satu laptop 2-in-1 budget terbaik di 2026. Performanya dapat, fiturnya oke, dan harganya masih masuk akal buat banyak orang. Acer Aspire 3 Spin A3 SP14 ini pakai prosesor yang cukup bertenaga, storage-nya lega, desainnya juga bersih dan modern. Cocok buat kerja, belajar, sampai liburan. Yang bikin makin mantap, engselnya terasa kokoh, layarnya responsif, dan baterainya juga tahan lama. Jadi mau dipakai seharian pun masih aman. Dari sisi harga juga termasuk kompetitif banget. Bisa dibilang ini laptop 2-in-1 yang murah, tapi nggak ngorbanin performa dan fitur. Jarang-jarang ada yang kayak gini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kita mengumpulkan laptop-laptop ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang paling murah dengan portabilitas yang bagus, di sini ada Advan 360 Stylus Pro. Budget minim, port lengkap, dan performa sudah sangat value di atas harga. Kemudian untuk yang paling seimbang atau best value adalah Acer Aspire 3 Spin. Storage besar, performa stabil, cocok untuk mayoritas pengguna. Untuk yang paling kencang ada Lenovo Flex 5. Multitasking berat, editing ringan, jangka panjang juga aman. Yang layarnya paling cakep, apalagi kalau bukan Asus VivoBook 13 LED OLED. OLED-nya terbaik, super ringan, dan multimedianya juara. Untuk WiFi dan meeting online, spesialis untuk Pavilion X360 14. Kamera 5 MP, audio mantap, tampilan profesional. Nah, kalau video ini ngebantu, jangan lupa subscribe, tag nomor Den, like, dan share ke teman sobat yang lagi galau buat cari laptop. Saya MSC pamit dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.